Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu akan menjelaskan materi tentang gerak dan gaya. Submateri yang akan kita pelajari di bab ini bisa kamu lihat di peta konsep berikut. Jadi nanti kita akan belajar tentang konsep gerak benda, kemudian nanti akan belajar tentang gerak lurus, kemudian tentang gaya pada hukum Newton dan lain sebagainya. Sebelum kita belajar lebih lanjut apa yang dimaksud dengan gerak, coba perhatikan terlebih dahulu video berikut. Nah, dari dua tayangan video tadi, objek manakah yang bergerak? Kalau kamu perhatikan di video pertama, itu ada seseorang yang sedang merekam perjalanan di dalam mobil yang sedang bergerak. Dari tayangan video itu, apa yang terlihat bergerak? Yang pertama ada pohon yang bergerak, kemudian ada bangunan di pinggir jalan yang ikut bergerak, kemudian ada motor yang melintas terlihat bergerak. Nah, ternyata yang bergerak itu adalah objek-objek yang ada di sekitar mobil yang kita tumpangi. Nah, sementara untuk di video kedua itu ada seseorang yang sedang merekam di pinggir jalan. Kemudian yang terlihat di dalam video itu ada motor yang lewat, ada mobil yang lewat, ada orang yang sedang berjalan itu lewat. Nah, terlihat semua objek yang direkam itu terlihat bergerak gitu kan ya. Oh, ternyata gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau titik acuannya. Jadi gerak itu tergantung dari titik acuannya atau posisi pengamatnya. Kita lihat lagi di sini ada gambar mobil, kita klik mobilnya, apa yang terjadi? Oke, di sini terlihat bahwa mobilnya itu bergerak. Kita melihat mobil itu bergerak. Tapi seandainya jika kamu berada dalam posisi di dalam mobil itu, apa yang kamu lihat? Apa ya objek yang terlihat bergerak? Pasti objek-objek yang ada di sekelilingnya, kayak pohon apel, kemudian ada pohon beringin, kemudian ada apa lagi ya? Itu ada pohon cemara dan lain sebagainya. Jadi pohon-pohon itu yang bergerak. Padahal sebenarnya kalian di dalam mobil yang bergerak gitu kan ya. Ternyata kalau kita lihat gerak berdasarkan titik acuannya itu ada dua. Ada yang disebut dengan gerak nyata, ada yang disebut gerak semu. Apa yang dimaksud dengan gerak nyata? Gerak nyata itu gerak yang memang benar-benar terjadi. Di sini titik acuannya itu dalam keadaan diam. Contohnya pada saat kalian berada di pinggir jalan, kalian akan melihat motor dan mobil bergerak. Kenyataannya memang seperti itu ya, memang mereka yang bergerak, kita yang diam. Tapi apa yang dimaksud dengan gerak semu? Gerak semu itu gerak yang tidak benar-benar terjadi, di mana di sini posisinya titik acuan itu berada dalam keadaan bergerak. Contohnya pada saat kita berada di dalam mobil yang bergerak, kita akan melihat seluruh objek yang ada di sekeliling mobil itu bergerak, mulai dari pohon, kemudian rumah, ada orang, ada objek-objek lainnya itu akan terlihat bergerak. Padahal sebenarnya kita yang ada di dalam mobil yang bergerak. Contoh mudahnya, contoh lainnya, kalau kamu lihat di bumi, matahari itu bergerak atau tidak? Bergerak ya, karena matahari itu kan terbit dari timur dan tenggelam ke barat gitu kan, terlihat bahwa matahari itu ternyata bergerak. Padahal sebenarnya kita yang bergerak, karena dalam sistem tata surya bumi itu mengelilingi matahari. Berarti kebalikan ya, gerak semu itu seolah-olah artinya. Jadi seolah-olah bergerak padahal kenyataannya tidak. Kebalikannya, malah kita yang sebagai titik acuannya yang bergerak. Lanjut, nah di sini ada gambar mobil. Mobil ini katanya bergerak ke kanan sejauh 10 km. Kemudian bergerak ke kiri sejauh 3 km. Yang jadi pertanyaannya di sini adalah berapa nilai jarak dan berapa nilai perpindahan. Sebelum kita hitung, kamu harus tahu dulu nih perbedaan di antara keduanya. Kalau jarak itu adalah panjang dari lintasan yang ditempuh.
Sementara untuk perpindahan itu adalah perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi gimana Bu cara menghitung jarak? Karena jarak itu panjang lintasan yang ditempuh, jadi kamu cukup menjumlahkan seluruh lintasan dari mulai titik awal sampai ke titik akhir. Berarti nilainya berapa nih? Berarti nilainya 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 13 km. Nah, nilai perpindahannya berapa, Bu? Perpindahan itu kamu hanya cukup mengamati dari posisi awal dan posisi akhirnya aja. Nah, karena perubahan dari posisi awal ke akhir, artinya perpindahan ini termasuk ke dalam vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi arah itu berpengaruh ya. Kalau kamu belajar di matematika tentang titik koordinat, yang arahnya ke kanan pasti selalu bernilai positif. Yang arahnya ke kiri pasti selalu bernilai negatif. Berarti 10 km di sini dia tandanya positif. Terus 3 km ini tandanya negatif. Jadi cukup dijumlahkan aja. 10 dikurang 3. Hasilnya adalah 7 km. Jadi beda ya antara hasilnya jarak dan perpindahan. Oke, lanjut ke bagian kecepatan dan kelajuan. Jadi perbedaan antara kelajuan dan kecepatan itu dilihat dari besarannya, karena kecepatan itu besaran vektor, sementara kelajuannya besaran skalar. Dari mana Bu? Karena kecepatan itu merupakan turunan rumus dari perpindahan dibagi waktu. Ingat tadi perpindahan itu kan besaran vektor ya, dia harus ada arahnya, sementara kelajuan itu termasuk ke dalam besaran skalar karena turunan dari jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuh adalah skalar, maka kelajuannya juga akan bernilai skalar. Rumusnya gimana Bu? Rumusnya sama, simbolnya sama. Untuk kecepatan ini V, perpindahan S, dan T-nya waktu. Nah, perpindahan sendiri satuannya itu bisa meter, bisa kilometer. Untuk waktu bisa sekon, bisa jam. Tahu ya sekon itu apa? Sekon itu artinya detik. Nah, untuk kecepatannya, kalau kamu udah belajar di besaran turunan, pasti tahu ya satuan dari kecepatan itu apa? Berarti meter per sekon, atau bisa juga kilometer per jam. Dan harus kamu ketahui bahwa meter itu punya pasangannya apa? Pasangannya sekon, jadi nggak boleh ya meter per jam. Kemudian kilometer itu pasangannya jam, karena jarang kita pakai kalau meter per jam atau kilometer per sekon. Jadi biasanya yang dipakai itu meter per sekon atau kilometer per jam. Jadi masing-masing punya jodohnya. Lanjut. Nah, langsung ke contoh soal. Katanya di sini ada seseorang yang sedang mengendari motor bergerak di lintasannya seperti pada gambar di samping. Kemudian selang waktu yang ditempuh pengendara dari awal ke akhir itu 30 menit. Yang ditanyakan berapa kecepatan dan kelajuan. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Di soal itu disebutkan bahwa waktu tempuhnya adalah 30 menit. Karena di soal jarak dan perpindahannya dalam satuan kilometer, maka waktunya kita ubah ke dalam satuan jam. 30 menit berarti setengah jam. Atau kalau kamu mau pakai desimal juga boleh, jadi 0,5 jam. Nah, kalau kita gambarkan lagi lintasannya, ada yang ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Yang ke bawah, yang ke kirinya adalah 12 km, yang ke bawahnya 6 km. Kemudian yang ini atas belum ada ya. Nah, karena di sini terlihat bahwa atas dan bawah memiliki panjang garis yang sama, berarti bisa dong yang atas ini kita tulis 2 km. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai kecepatan, berapa nilai kelajuan. Nah, untuk mencari nilai kecepatan itu bisa menggunakan rumus V sama dengan perpindahan dibagi waktu.
Nah, perpindahannya gimana, Bu? Ingat, perpindahan itu kan dilihat dari titik awal dan akhirnya. Dilihat dari vektornya. Karena di sini bentuknya persegi, kita hanya perlu melihat dari titik awalnya di titik A yang ini. Kemudian Ibu kasih titik dulu ya biar kamu nggak bingung. A, B, C, D. Berarti titik awalnya di A dan berakhir di D. Boleh nggak kita tarik garis seperti ini? Nah, ini sebagai resultannya, berarti kan ya. Berapa nilai resultannya? Ingat, di sini garisnya antara kiri dan kanan sama ya. Boleh dong kita tulis 6 km. Karena satu bidang. Ingat, kalau kamu belajar tentang matematika tentang bidang, pasti tahu ya, kalau bentuk persegi panjang seperti ini, atas bawah sama sisinya dan kiri kanan juga sama sisinya. Berarti perpindahannya adalah 6 km dibagi setengah. Nah, dalam matematika, kalau kamu ketemu pembagian yang setengah seperti ini, kamu tinggal pindah ke atas, berubah jadi perkalian. Jadi 6 dikali. Nah, tapi kalau pindah berarti dibalik ya. 2-nya di atas, 1-nya di bawah. 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 12 km per jam. Kemudian untuk kelajuannya, gimana caranya, Bu? Kelajuan itu kan rumusnya jarak dibagi waktu ya. Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya dijumlahkan antara titik A sampai titik D. Ingat, yang ini 6 enggak ya? 6 enggak. Karena dia resultan tadi yang perpindahan. Sementara jaraknya dari titik A sampai D aja. A-nya 12. Kemudian dari B ke C-nya 6. Dari C ke D-nya 12. Kemudian dibagi setengah. Berapa jaraknya? 12 tambah 6 tambah 12. Hasilnya 30. Betul ya? 12 tambah 12, 24. 24 tambah 6, 30. Dibagi setengah. Nah, ini pindah ke atas. Sama kayak tadi caranya. Berarti 30 dikali 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 60 km per jam. Selesai. Hasilnya untuk kecepatannya adalah 12 km per jam, untuk kelajuannya adalah 60 km per jam. Oke, lanjut ke bagian percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Gimana rumusnya, Bu? Rumusnya itu adalah A sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V di sini sebagai perubahan kecepatan, di mana nanti ada kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kemudian delta T-nya ada selang waktu akhir dan dikurang waktu awal. Kemudian ada simbol A. A ini menunjukkan percepatan. Satuannya apa? Untuk kecepatan seperti biasa meter per sekon, untuk waktu sekon, dan untuk percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Kamu bisa belajar lagi, buka lagi materi tentang besaran turunan. Pasti tahu ya kalau percepatan itu satuannya apa. Contoh soal, sebuah sepeda motor mula-mula bergerak dari kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Kita bisa tulis diketahuinya adalah V0. V0 itu V awal-awal atau V mula-mula ya. V mula-mulanya adalah 2 meter per sekon. Kemudian VT-nya adalah V akhir. V akhirnya 6 meter per sekon. Kemudian selang waktunya berarti delta T-nya ya. Selama 10 sekon. Yang ditanyakan di sini berapa nilai percepatannya? Berarti kita langsung saja masukin ke rumusnya. Rumusnya adalah A sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, delta V di sini kan berarti VT dikurang V0 ya. Dibagi delta T. Kemudian VT-nya bernilai 6, V0-nya bernilai 2 dibagi 10. 6 bagi 2 adalah 4 dibagi 10. 4 bagi 10 adalah 0,4 meter per sekon pangkat 2. Selesai.